Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rama di acara ngopi, ngobrol padat dan berisi. Alhamdulillah di episode yang ketiga ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Kang Atang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Tepuk tangan buat Kang Atang. Mantap. Ya, jadi setelah episode pertama dan kedua itu kita mengundang narasumber yang luar biasa, di episode ketiga ini juga tidak kalah luar biasa. Bahkan ini bisa menjadi orang yang sangat menentukan nasib rakyat Kota Bogor. Jadi dia orang yang punya kebijakan juga, dan dia orang yang hari ini yang saya tahu lebih senang main di medsos ternyata. Tidak hanya bekerja sesuai dengan rutinitas, tapi diselingi dengan keinginan untuk melihat-lihat medsos gitu. Nah, sudah ada Kang Atang sekarang. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik, Kang. Kita boleh salaman, Kang, ya? Siap. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Kang Atang. Nah, jadi Kang Atang sudah ada di tengah-tengah kita sebagai narasumber di episode yang ketiga ini. Kita akan lebih banyak nanya-nanya soal Kang Atang karena kita ingin tahu lebih dekat dan sejauh mana Kang Atang hari ini sudah berkiprah di tengah-tengah masyarakat Kota Bogor. Oke, Kang, sebagai ketua dewan kan punya pengalaman atau punya suka duka yang pernah dirasakan gitu ya. Nah, kira-kira apa yang paling dikenang dan dilihat sebagai ketua dewan ketika menjabat sebagai ketua dewan? Iya, insya Allah sukanya lebih banyak. Sukanya lebih banyak, luar biasa. Sukanya bisa lebih banyak kenal banyak orang. Iya. Bisa bertemu dengan banyak orang, termasuk yang paling membahagiakan itu adalah ketika ada masyarakat yang kesulitan, ada masalah, menyampaikan ke kita, karena kita ada di Dewan, bisa berkomunikasi dengan dinas terkait, dengan pemerintah pusat, dan dibantu selesai masalahnya. Itu adalah kebahagiaan terbesar. Kebahagiaan terbesar, jadi lebih banyak sukanya sebenarnya. Lebih banyak sukanya, karena ini kan sudah 3 tahun ya? Iya, betul. Sudah berjalan 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan sepanjang perjalanan menjadi ketua dewan apa tuh, Kang? Ada nggak? Di demo. Ya. Itu mah makanan sehari-hari sebenarnya ya. Karena kenapa nggak terlupakan adalah dulu saya demonstran. Oh iya betul, Ya, aktivis ya. dulu demonstran, sekarang di demo. Itu pengalaman tidak terlupa. Iya. Terus yang kedua tentu pas saat ketika diambil sumpah sebagai ketua DPRD Kota Bogor, karena memang ini tidak terlintas dalam benak saya sebelumnya bahwa saya akan menjadi ketua DPRD secepat itu. Itu berat untuk kemudian diingat sebagai tangga amanah yang harus diselesaikan. Iya, betul. Yang diingat lagi adalah sesuatu yang biasanya monumental. Ya, monumental itu misalkan ada masalah kayak kemarin gaji guru honorer telat, dengan advokasi kita, kemudian bisa kita advokasi. Ketika ada WA masuk, ada DM masuk, itu yang menyampaikan akan semangat. sendiri. Untuk WA nggak pakai Saya tim? sendiri. Saya sendiri. Itu berapa ribu berarti kalau sehari? Ratusan kan? Enggak banyak juga. Banyak Ya. Paling dibalasin juga saja. Dibalasin? Saya balasin sendiri. Jadi karena saya tidak menyerahkan ke orang lain karena saya ingin komunikasi langsung dengan siapapun yang masuk, baik direct message maupun yang lain. Nah, betul. Jadi kalau misalnya ada masyarakat Bogor yang punya keluh kesah bisa langsung DM ya? DM. Instagramnya apa, Kang? Instagram saya Atang Trisnanto. Atang Trisnanto. Nah, Facebooknya juga Atang Trisnanto juga. Ya, jadi nggak usah repot-repot. Ketika ada masalah, ada keluh kesah bisa langsung di DM dan bisa langsung direspon di situ ya? Insya Allah. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lah, karena kan kadang-kadang juga ada betul. sehari aktivitas baru berikutnya saya balas. Tapi insya Allah saya balas. Iya. Tidak. Kecuali kalau yang menggoda-goda ya. Kalau menggoda-goda diabaikan, makanya jangan digoda-goda. Oke. Kan selama 3 tahun ini sudah banyak peraturan daerah yang dibuat. Nah, itu sudah berapa? Terus kemudian berapa perda inisiatif yang sudah dibuat juga gitu, Kang? Kita rata-rata tiap tahun ada 15 sampai 16 raperda yang kita bahas. Setiap tahun. Berarti kalau Setiap kali 3 kalau 3 ada 45 ya? Iya, kalau rata-rata ya. Rata-rata ya. Kalau tahun ini hanya 13. 13. Jadi dari total 3 tahun ini kita ada sekitar 38 raperda yang kita sudah sahkan. Belum, yang kita bahas. Oke, jadi bahas. Dari 38 itu 28 yang sudah kita sahkan. Nah, rata-rata tiap tahun dari 13 sampai 15 raperda tadi 3 sampai 4 yang inisiatif.
Inisiatif. Ya. Dan raperda inisiatif yang sudah kita sahkan mungkin sudah ada sekitar 5 sampai 6. Iya, ya. Nah, dari perda-perda yang sudah disahkan itu tadi 28-an ya. Ya. Itu pengetahuan Akang perjalanannya di masyarakat apakah sudah dirasakan atau misalnya sudah efektif berjalan atau gimana menurut Akang? Mungkin hanya sebagian. Sebagian ya. Walaupun kita berharap sebenarnya perda yang sudah menjadi perda ini bisa optimal di eksekusi, tapi sebagian sudah berjalan. Tapi setidaknya ini sudah langkah yang jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nah, contoh misalkan raperda inisiatif kita tentang perlindungan penyandang disabilitas. Ya. Kita berharap nanti itu ada tahun ini ya? Tahun kemarin 2021. Ya. Kita berharap bahwa ada misalkan komisi perlindungan disabilitas, ada penambahan anggaran. Komisi belum terbentuk. Tapi anggaran sudah kita tambah karena kita punya fungsi budgeting di sana. Oh iya betul. 8 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi dengan adanya perda itu ada yang sudah dan belum. Contoh lagi misalkan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan, perda tentang pemberdayaan unit usaha kecil menengah dan koperasi. Nah, ini juga sebagian sudah diintroduksi dalam program pemerintah tahun 2022, tapi eksekusinya memang belum maksimal. Belum ya. Yang satu kemarin terus terang kami agak sedih ya. Ketika ada raperda inisiatif tentang santunan kematian, itu dibatalkan di Provinsi Jawa Barat. Jadi betul, kan kita melihat begini, Kang Rama, masyarakat mengalami duka cita ketika saudaranya atau anggota keluarganya meninggal. Kadang-kadang Pak pinjam ambulan, oke siap, insya Allah kita bantu. Tapi ini luar kota Pak, jauh, kemana? Ada yang ke Jawa, ada yang ke sana. Terus kenapa nggak dimakamkan di sini saja? Mulai tuh muncul, ternyata masalahnya adalah di sini biaya pemakaman mahal, belinya mahal. Mungkin bagi banyak orang bisa terbeli, tapi tidak semua masyarakat kita bisa membeli itu. Betul. Sehingga mereka bilang kalau di kampung gratis Pak. Nah kita hitung-hitung lagi, kan kalau kendaraan ke sana kan juga butuh ini ya, karena ini bensin lah. Biasanya ke kami di Dewan kan memang gratis. Iya betul. Gratis. Tapi kenapa tidak? Namanya orang meninggal, sunnahnya adalah dimakamkan di tempat dia meninggal dan cepat diproses. Ternyata banyak juga rumah tangga kita di Bogor ini ketika saudaranya meninggal, dia kesulitan untuk biaya, maka kita terpikir namanya santunan kematian. Inisiatif DPRD sudah dibahas dengan Pemkot, sudah selesai. Pas ketika ke provinsi ternyata tidak diizinkan. Ketika itu alasannya apa provinsi ya? Alasannya adalah ini merupakan program yang nanti akan menyerap anggaran tapi tidak terencana. Sementara yang namanya program pembangunan pemerintah itu harus terencana. Tapi kan kita sampaikan, kan sebenarnya orang meninggal dalam setahun itu kan persentasinya nggak beda-beda jauh. Betul. Memang betul, angkanya tentu akan berubah-ubah. Fluktuatif ya. Sehingga memang tidak terencana. Kan nggak mungkin kematian direncanakan. Benar. Kan nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, benar. Gitu kan. Itu kan rahasia Allah. Dan orang juga nggak mau tahu artinya itu bahasanya. Cuman saya kira ini harus ada solusinya. Makanya kemarin karena ini gagal, kami coba banding nih ceritanya. Coba banding ke bisa ya kayak gitu ya? Sebenarnya sih tidak ada jalur itu, tapi kan namanya ikhtiar. Betul. Kan nggak salah kan gitu. Coba-coba gitu. Iya benar, upaya. Coba-coba kita minta ke Kemendagri, bisa nggak ini disahkan? Atau kemudian ini ternyata nggak bisa juga. Ya udah, bisa. Terakhir kami coba komunikasi dengan Pak Wali, ini kalau bisa lewat Perwali. Itu beberapa suka duka dari perda-perda kita. Jadi nanti yang perda tersebut dirubah menjadi Perwali. Ya, tentunya adalah peraturan kepala daerah. Iya. Tidak mengubah substansinya ya, ketika dirubah. Betul, substansi tidak dirubah, meskipun memang ya kita harapnya perda akan lebih kuat, karena kan berdasarkan hukum lah. Betul. Nah, Kang Atang, di 2020 dan 2021 itu kan Silpa kan ada yang baik dan ada yang jahat ya. Kalau kayak bakteri kan ada bakteri baik dan bakteri jahat kan. Kolesterol juga ada kolesterol baik, kolesterol jahat. Nah, kalau di Silpa kan kalau yang baik itu penghematan dari program. Tapi juga ada yang tidak terserap. Nah, dari 2021 itu ada 343 miliar dan 2020 ada 327 miliar. Nah, Kang Atang kan selain tadi membuat perda juga punya kewenangan untuk controlling, pengawasan dan
budgeting ya, maksud penganggaran. Ya. Nah, ketika ada Silpa sebanyak ini hampir berapa persen ya? Jadi kalau dari 2 triliun ini lebih dari 20, hampir sekitar 13 sampai 15%. Ya. Nah, 13% anggaran yang tidak terserap menurut Kang Atang gimana itu ya? Ini angka yang sangat besar. Besar ya? Iya. Dan sebenarnya tidak bisa ditolerir kalau kemudian terjadi berulang. Betul. Dan ini berulang. Karena begini, di 2020 dan 2021 itu adalah masa pandemi COVID-19. Betul. Di mana pendapatan kita turun dan belanja kita banyak direfocusing. Betul. Harusnya ketika pendapatan turun, silpanya harusnya ikut turun. Iya. Tapi ini justru sebaliknya. Ya. Pendapatan turun, silpanya lebih banyak. Iya, lebih banyak. Nah, setelah kami coba cek, memang selain tadi silpa yang positif karena ada penghematan, misalkan direncanakan 10M, pas tender jadi 8M, ini bagus. Betul, bagus. Tapi banyak juga yang kemudian tidak terrealisasi. Iya, tidak terserap. Contoh misalkan, kita udah menganggarkan untuk bangun rehabilitasi bangunan SD rusak, tapi tidak terserap. Sampai kemudian kejadian lah di SD Otista lah, di Tanah Baru, ambruk segala macam, itu tidak terserap. Kenapa tidak terserap? Oh, ternyata beberapa kali gagal tender, gagal lelang. Ada juga misalkan kami sudah menganggarkan di perubahan 2021 anggaran untuk bantuan langsung tunai untuk 1.800 kepala keluarga yang selama 2 tahun lebih tidak mendapatkan bantuan COVID, itu kita masukkan. Itu kita ambil dari hasil penghematan di DPRD. DPRD kita potong anggaran perjalanan dinas, anggaran minum, kita alihkan ke sana, ada 20 miliar. Sebagiannya untuk 1.800, ternyata tidak bisa dieksekusi juga. Jadi memang pengawasan yang kami lakukan, kami tidak henti-hentinya, selalu kontak. Bahkan ketika ada gelagat tidak terserap, kita panggil kepala dinasnya, kita minta ekspos apa masalahnya. Dan ternyata memang salah satu kendala kita ini adalah kendala administrasi. Kendala untuk kemudian peraturan yang kadang-kadang terlalu kaku juga, sehingga para pejabat ini tidak berani untuk mengeksekusi. Ini saya kira harus dicari solusinya. Nah, ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah kota? Sering kali kita komunikasikan. Apa hasilnya? Ya, hasilnya seperti sekarang. Masih belum ada perubahan lah ya? Ya bahasa optimisme, saya bilang optimismenya kami di Dewan adalah ini saja, ini kita udah cerewet segini. Iya, betul. Kalau nggak cerewet mungkin bisa lebih gede lagi. Lebih dari setengahnya mungkin yang tidak terserap. Nah, Kang Atan, kalau di DPR RI kan semacam kayak rapat memanggil orang, hearing ya istilahnya, terus kemudian juga rapat dengan kementerian, rapat dengan BUMN, dengan apa, itu kan sering juga dipublikasikan. Betul. Nah, selama ini kan kalau di DPRD Kota Bogor, rapat hearing, rapat manggil dinas, itu tidak pernah kita ketahui apa hasilnya. Nah, kemungkinan apakah hal itu bisa dilakukan di DPRD Kota sebagai bentuk transparansi, atau yang selama ini sudah berjalan ya udah sambil berjalan aja? Bisa dilakukan, dan makanya kemarin saya juga memanggil sekretariat DPRD untuk membangun sistem informasi yang jauh lebih aksesibel, jauh lebih istilahnya menyajikan informasi yang informatif dan segala macam. Namun memang bedanya kenapa DPR RI selalu terekspos informasi dan segala macam, karena memang beda ya seksian berita di DPR dengan DPRD. Ini skalanya nasional, sementara kita skalanya daerah. Tapi itu bukan juga alasan. Jadi kami sudah mencoba membangun di channel YouTube DPRD juga sudah ada, channel Instagram dan segala macam juga ada. Memang tinggal ada pekerjaan kami untuk bagaimana masyarakat bisa mengakses dan mengetahui informasi-informasi itu. Iya, betul. Karena kalau kita lihat di medsos itu kan sering berseliweran bahwa ada menteri yang diusir, BUMN yang nggak boleh masuk. Nah, kalau di kota kan selama ini kita belum mengetahui apakah ada peristiwa-peristiwa tersebut. Ada gitu. Nah, itu yang tidak pernah terekspos tidak pernah terekspos ya. Iya. Jadi ada misalkan karena mereka terlambat, nggak siap dokumen, data, ya kan? Ya, betul. Kita pulangkan ya, cuman mungkin karena terlalu baik ya, bager pisan gitu ya, jadi nggak kita ekspos luar. Saya pernah sekali tuh tahun 2020 pembahasan APBD 2021. Saya sampai bahasanya kalau orang kehilangan kontrol emosi.
Karena saya marahnya kenapa? Saya minta anggaran untuk ditambahkan pembangunan infrastruktur mengurangi masalah banjir. Itu nggak ditambah-tambah. Sementara, ini mohon maaf nih, saya jadi harusnya nggak curhat ya. Nggak apa-apa, cerita sedikit aja. Sementara pembangunan untuk otista terlalu dikasih terus. Bukan otista, apa namanya? Surya Kencana. Surken. Tiap tahun dikasih dana. Ini saya bilang, wilayah itu juga butuh dong anggaran. Ini banjir aku ini. Nggak dikasih juga. Langsung saya gebrak meja. Saya kehilangan kontrol emosi waktu itu. Walaupun saya juga akhirnya menyesal juga kenapa saya kehilangan kontrol emosi. Cuman udah 3 kali rapat, minta dianggarkan, nggak dianggarkan juga. Padahal bukan untuk siapa-siapa, untuk masyarakat. Betul. Nah, itu terjadi. Termasuk juga misalkan yang lucu lagi adalah hari ini ketika kalau mungkin orang dulu bilang di rapat-rapat DPRD para dinas SKPD menunggu anggota untuk sampai quorum hadir. Nah, kemarin kita balik. Kita yang menunggu mereka. Saya menunggu mereka. Akhirnya ketika nggak hadir juga ya udah. Misalkan pucuk pimpinannya nggak hadir, ya udah kita suruh pulang. Karena kadang-kadang penyakit di kita itu adalah ketika pucuk pimpinan tidak hadir, yang hadir adalah wakilnya atau misalkan staf di bawahnya. Ketika diminta mengambil keputusan, alasannya adalah kami nanti akan laporkan dulu. Ini penyakit kita. Nah, itu yang nanti akan menghambat. Menghambat. Padahal kalau seandainya misalkan memang hari itu ada, atau misalkan dia memang nggak sanggup hadir karena halangan yang begitu mendesak, yang namanya organisasi kasih dong delegasi. Delegasi. Karena kalau ini akan mengganggu gitu. Betul. Kecuali kalau misalkan memang ingin semuanya serba terkendala ya. Itu yang terjadi. Betul. Nah, Kang Atang, sebelum kita pertanyaan selanjutnya, ada beberapa komentar dari warga netizen tentang boleh ngopi dulu. Silakan. Tentang kinerja Dewan atau harapan-harapan warga Kota Bogor khususnya tentang Dewan. Kita lihat tayangannya. Rakyat secara otomatis siap untuk menerima beban masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tiada hari tanpa keluhan masyarakat. Selalu ada saja masalah yang datang silih berganti. Dan solusi para petinggi di DPRD menjadi hal yang dinanti. Hampir setiap hari wakil rakyat ditagih janji aspirasi. Kapan? Kenapa? Bagaimana? Pertanyaan warga selalu muncul tanpa henti. Suara masyarakat ingin didengar. Keluhan masyarakat juga ingin ditampung dan dibereskan. Lalu, apa kata warga tentang kinerja wakil rakyat di Kota Bogor? Adakah aspirasi yang belum terrealisasi? Seperti apa harapan mereka pada wakil rakyat yang saat ini duduk di DPRD Kota Bogor? Ini dia kata mereka. Menurut saya sih pembangunan yang ada di kota itu seperti selokan gitu kadang masih suka molor gitu supaya nggak banjir gitu kan ya. Kalau masih banjir nggak banjir kayak di mana daerah lain gitu, misalnya suka becek misalnya kayak gitu, alirannya masih terpendat gitu. Kalau untuk wakil rakyat, aspirasi saya sih tolonglah kinerjanya diperbaiki dengan bagus, terus jangan menyiksa kayak kemarin tuh. Minyak nggak ada sulit, apalagi kita masyarakat kecil bang, gitu. Tolonglah dikasih apa dari respon dari atasan, dari DPRD, dari apa, diperbaikilah untuk masyarakat kecil bang. Ya seharusnya didengarlah keluhan-keluhan dari rakyat kecil kayak gitu. Nah, soal jalan sepeda kayak gitu kan masih banyak yang sering dipakai sama pengendara motor kayak gitu kan, harusnya diketatin lagi lah harusnya. Jangan muncul saat kampanye doang gitu. Ketika misalnya ada acara-acara atau apa gitu, datang atau gimana gitu. Tolonglah jangan sampai ada korup, jangan sampai ada apa. Pengerjaannya harus bagus, sejahterakanlah masyarakat.
semuanya, apalagi saya sebagai ojol gitu Bang. Ya supaya supaya tingkatin lagi aja kayak gitu, biar nggak molor gitu. Terus kalau bisa meminimalisir kejahatan di Kota Bogor itu, seperti geng motor gitu kan banyak sekali gitu kan. Ya itu aja. Oke, nah Kang Atang, tadi ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh netizen atau warga Kota Bogor tentang banyak hal ya, terutama tentang pembangunan. Tadi juga ada yang menyinggung soal Dewan itu datang cuma saat kampanye. Nah, gimana komentarnya Kang Atang? Ya, memang ini realita ya. Ya, realita. Yang, tidak bisa kita pungkiri juga. Betul. Karena kan tidak semua kita itu tadi pertama terekspos kinerjanya langsung. Betul. Terus yang kedua juga memang ada beberapa yang kadang-kadang turunnya pas ketika menjelang kampanye, pemilu, harus kita akui. Dan saya kira ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor ya. Dan ini seluruh Indonesia ya. Sehingga menjadi semacam kebenaran umum gitu. Ya tinggal bagaimana menjadikan kritikan masyarakatnya sebagai cambuk buat kami juga. Betul. Dan kami juga akui bahwa perencanaan yang sudah kami lakukan dengan mulai penganggaran, kemudian dengan regulasi perda, itu ketika implementasi di lapangan tidak maksimal. Ya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD hanya sebatas mengingatkan, tidak bisa lebih lanjut lagi, lebih keras lagi, misalkan apakah bentuk sanksi dan lain sebagainya. Itu di luar kewenangan kita. Padahal kalau seandainya itu kita diberikan kewenangan itu insya Allah akan lebih mudah, akan lebih powerful di sana. Betul juga tadi masalah infrastruktur wilayah ya, selokan, irigasi dan segala macam ini penting untuk dibangun di Kota Bogor, termasuk juga masalah pendidikan, kesehatan yang sering kita temukan di lapangan. Jadi insya Allah ini juga bagian juga dari bentuk suka duka tadi, ketika Rahmat tadi sampaikan di awal. Jadi rasa suka itu bukan hanya masalah tadi kita ketika berhasil, sukanya adalah ketika kita belum maksimal diingatkan, itu juga tidaknya membuat kita jadi motivasi lah ya. Motivasi. Iya, menjadi motivasi. Cuman hanya kadang-kadang sedihnya juga ada, meskipun nggak banyak tadi saya bilang. Walaupun banyak, tapi kita anggap ya bagian dari resiko. Misalkan sudah kerja dinyinyirin, terus kemudian kita pengen bantu beneran tulus tulus gitu kerja, sangka ada maksud apa segala macam. Itu bagian dari resiko sebagai wakil publik pejabat publik. Karena kalau jadi pejabat publik itu bener aja salah, apalagi salah itu bisa jadi double salah. Jangankan politisi ya, pemain bola aja udah bener salah terus tuh. Coba kita kadang-kadang kalau nonton bola ya, lu kenapa sih kagak tendang ke sana? Iya benar. Padahal yang main mereka. Iya betul. Bener gitu. Iya, penonton kadang suka mendalui apa yang menjadi strategi gitu ya. Padahal strateginya mungkin beda atau apa gitu ya. Nah ngomong-ngomong tadi bola, Kang Atang juga seneng bola katanya ya. Bulu tangkis sama bola. Iya dulu aktif olahraga sepak bola dan bulu tangkis. Pernah ikut sekarang sekolah. Jadi bola sekarang. Pernah ikut sekolah sepak bola berarti atau tidak? Di kampung dulu nggak ada sekolah sepak bola. Iya. Tapi saya ikut satu klub sepak bola, yang mana saya hampir tiap seminggu sekali 3 kali latihan. Bahkan kalau di hari Minggu itu saya mulai dari subuh berangkat dari rumah 15 kilo ke kota kecamatan. Saya belajar sepak bola itu naik sepeda. Kemudian harapannya pas di lapangan pengen langsung main, ternyata sama pelatih. Cadangan. Bukan, dari jam 6 sampai jam 9 itu kita hanya dilatih fisik aja. Nggak ada pertandingan. Nggak ada pertandingannya. Hanya boleh megang bola itu 15 menit, habis itu bubar. Jadi ya senangnya adalah ketika pertandingan. Iya betul. Jadi bola adalah bagian dari kehidupan yang sangat indah lah. Nah kalau klub bola yang jadi favorit Akang apa tuh? Manchester United. Meskipun hari ini kita banyak sedihnya daripada bahagianya. Ada juga tuh Kang tuh. Awalnya saya berbahagia ketika misalkan Ronaldo balik lagi gitu. Ya. Cuman kok ketika sudah mulai sepertiga musim, aduh ini. Dan biasanya kalau dulu ya, ketika MU mau main itu rasa senang itu. Iya. Tapi ketika sekarang MU mau main itu rasa khawatir wasnya lebih banyak. Was karena kalah. Apalagi yang jadi sorotan itu Maguire ya.
Maguire. Maguire, kaptennya jadi pelawak. Sering bikin lelucon. Iya. Kalau di Instagram atau di TikTok itu jadi pelawak. Harry Maguire. Gitu kan. Sering kayak gitu. Aduh. Nah, Kang Atan, kalau baik lagi ya soal kinerja tadi ya, atau hari ini sebagai ketua dewan, jadi politisi juga, kita ingat bahwa 2018 itu ketika pilkada, PKS dan P3 itu kan punya paslon sendiri ya. Iya betul. Ya. Nah, hari ini yang dijagokan oleh PKS dan P3 tidak terpilih. Ya. Nah, harus ya, kalau secara logika umum ya, itu kan harus menjadi oposisi ya, PKS, P3 dan sebagainya. Nah, peran oposisi itu sudah dimainkan atau sudah berjalan dengan baik dilakukan oleh PKS. Karena hari ini ya, kalau saya lihat ya, atau misalnya warga Bogor juga lihat, penyeimbang di Dewan hampir tidak ada sepertinya ya. Kalau di pengamatan saya, tidak ada yang mengkritik atau mengkritisi lebih dalam, lebih jauh soal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Nah, seharusnya peran itu bisa diambil oleh PKS ya dan P3. Nah, menurut Akang gimana? Ya, jadi substansi oposisi yang pimpinan PKS sampaikan pada kami di bawah ini adalah oposisi itu kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kita anggap menyusahkan masyarakat, tapi kita tetap akan support kepada kebijakan yang memang benar dan berperan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi meskipun kami kalah pemilu, kalau seandainya dia benar, kita dukung. Sebaliknya, kalaupun kita ikut dalam koalisi, tapi kalau dia salah, ya kita harus ingatkan. Nah, itulah konsep oposisi yang PKS jalankan dalam tiap level, baik di pusat, kemudian di daerah. Nah, sementara untuk di daerah sendiri, ada beberapa juga yang kami kritisi. Seperti kemarin di beberapa paripurna yang lalu, anggota kami interupsi di paripurna untuk menanyakan penyelesaian Masjid Agung nggak selesai. Itu benar. Nah, itu dari 2016 ya. Nah, makanya kemarin saya bilang jangan sampai nanti 6 kali HJB nggak selesai juga. Karena kan kasihan ya, alun-alun bagus, stasiunnya bagus, pasarnya bagus, saja mati. Padahal itu kan satu tempat yang saya kira akan sangat tepat ketika orang habis beraktivitas di taman, ketika jamnya sholat bisa sholat di sana. Terus juga banyak juga sebenarnya kebijakan lain yang juga kita kritisi. Contoh misalkan pada saat pembahasan anggaran kemarin kita ingin pemerintah fokus pada penyelesaian jalan R3. R3 ini kan salah satu jalan yang akan diharapkan bisa mengurangi beban traffic di tengah kota. Di Pajajaran. Cuman ternyata nggak selesai juga. Kita ingin anggaran ke sana. Oh, ternyata mereka mau anggarkan pembebasan lahan R3 tapi bukan untuk penyelesaian, tapi untuk yang lain, itu bukan tol. Kita kritisi, kita bareng sama P3, kita bareng sama semua partai yang lain. Kita anggap ini nggak penting, tapi kita kasih ke yang lain. Jadi mungkin salah satu tadi PR kami adalah bagaimana mengkomunikasikan apa yang sudah kami kritisi, apa yang sudah kami coba sampaikan, perjuangkan itu kepada publik. Dan itu rasanya mungkin yang selama ini tidak ditangkap oleh publik. Tapi kalau kebijakannya bagus ya kita support betul. Seperti hanya penyelesaian RTLH ya. Kemudian juga program ramah keluarga dan segala macam itu juga kita lakukan. Nah, ini kalau tadi Akang nyinggung ramah keluarga, visi Kota Bogor yang diusung sama Wali Kota Bima dan wakilnya Kang Dedi itu adalah Kota Bogor dengan ramah keluarga. Nah, sejauh ini pengamatan Akang, apakah itu sudah berjalan atau sudah efektif? Karena anggaran yang mungkin juga dulu udah pernah diserap, termasuk juga dengan sekolah ibu itu kan sudah besar juga, yang diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mencapai visi itu ya. Nah, menurut Akang gimana tuh? Ada upaya mengarah dalam pencapaian kota ramah keluarga, tapi masih banyak juga capaian yang belum kita dapatkan. Karena membangun kota konsep ramah keluarga tidak bisa hanya dalam satu sisi, terutama infrastruktur publik untuk keluarga, tapi juga lebih kepada nilai-nilainya, termasuk juga bagaimana sistem pendidikan bisa berjalan, termasuk juga bagaimana konsep agama itu bisa menjadi dasar bagi masing-masing keluarga. Tidak hanya Islam, bisa juga Kristen sesuai dengan masing-masing agamanya. Karena itulah nilai dari penguatan keluarga itu sendiri. Nah, di sini saya melihat
keberlanjutan atau ketersambungan antara berbagai macam program ini perlu kita lebih haluskan lagi agar bisa muncul. Tapi setidaknya kami apresiasi lah Pak Wali dan Pak Wakil yang menggunakan visi Bogor Ramah Keluarga ini sebagai visi Kota Bogor ke depan. Karena memang Kota Bogor itu akan keren akan maju, akan nyaman kalau keluarganya maju. Cuman memang ada yang perlu dikritisi, yang seperti tadi saya sebutkan. Termasuk juga salah satunya adalah ketika mungkin ada beberapa kebijakan yang saya anggap mungkin kontradiktif dengan visi Kota Bogor Ramah Keluarga tadi. Betul. Kang, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih jauh gitu ya, saya masih tertarik ngebahas soal kinerja di Dewan. Nah, kalau hari ini kan kita sama-sama mengetahui bahwa pemerintah pusat sudah menentukan bahwa ibu kota akan pindah. Kota Bogor dikenal sebagai kota jasa. Nah, selama ini hotel-hotel, restoran itu kan banyak diisi oleh pemerintah, pegawai negeri sipil yang rapat-rapat di Kota Bogor. Kegiatan kementerian di Kota betul. Bogor. Nah, ketika IKN pindah atau IKN tidak lagi di Jakarta, terus kemudian Jakarta menjadi kota bisnis, Kota Bogor akan kehilangan jasanya. Nah, menurut Akang apa yang harus dilakukan atau yang dipersiapkan? Kota Bogor tidak akan kehilangan identitas sebagai kota jasa. Betul. Cuman Kota Bogor akan kehilangan sebagian potensi pasarnya dari kegiatan kementerian atau instansi pemerintah pusat. Nah, ini yang harus dicarikan solusi. Potensi pasar yang hilang harus digantikan dengan potensi pasar yang lain. Kota Bogor ini adalah kota budaya. Kota Bogor ini adalah kota pendidikan. Kota Bogor adalah kota lingkungan. Jadi kalau seandainya Kota Bogor bisa bertransformasi menjadi kota budaya, pendidikan dan lingkungan yang menarik bagi siapapun, itu juga insya Allah akan terpenuhi dari segmen itu. Ini example misalkan, kita punya kebun raya, kita punya banyak lembaga riset, event-event terkait dengan simposium, seminar-seminar nasional, internasional, kemudian conference tentang para peneliti segala macam, itu bisa kita lakukan. Event untuk misalkan bagaimana menguatkan budaya Sunda, sejarah Prabu Siliwangi segala macam. Ini di masa-masa depan juga saya kira akan menarik, keren kalau seandainya itu ditawarkan pada publik. Jadi saya kira betul kita akan kehilangan, tapi ini akan jadi tantangan. Kita carikan dari yang lain. Jadi ini juga tidak akan terlepas dari konsep Jabodetabek. Bagaimanapun kita di Bogor Kota ini tergabung dengan Bogor Kabupaten, Jakarta, Depok dan Bekasi sebagai megapolitan. Seperti halnya Tokyo, megapolitan di Jepang. Nah, kita juga harus bersinergi dengan kota-kota ini, membangun satu kesatuan megapolitan yang keren lah, unik di Indonesia, sehingga orang tertarik ke sini. Meskipun IKN ada di Kalimantan, tapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi megapolitan ini, dan tidak ada yang bisa menggantikan Kota Bogor. Jadi kalau misalkan itu terjadi, insya Allah Kota Bogor akan tetap dicari. Kalau tadi kita sudah bahas soal kinerja, terus kemudian juga sepak terjang yang dilakukan Kang Atang sebagai Ketua Dewan, kita coba mengulas atau kembali kepada masa lalu kehidupan Kang Atang, mulai dari Kang Atang kecil, remaja, dewasa. Kalau dulu senengnya bermain sepak bola, tadi sudah disinggung bulu tangkis dan sebagainya. Nah, kalau bisa diceritakan atau digambarkan Kang Atang kecil itu seperti apa sih? Lucu ya. Apa lucunya? Lucu, lugu lugu. Dan pemalu. Jadi saking pemalunya dulu misalkan ketika saya SMP, kalau di depan kelas itu ada teman-teman cewek lagi pada ngumpul, saya pakai jalan lain. Muter saya. Kenapa itu jadi? Nggak tahu ya. Jadi pemalu betul. Jadi kalau diajak ngobrol teman lawan jenis itu, keringat mungkin bisa sebesar biji jagung. Jadi itu terus. Tapi insya Allah ada satu hal lain yang saya dapatkan dalam masa kecil itu adalah pertemanan yang sangat erat dengan teman-teman Jadi kami biasa jalan bareng, biasa main bareng, nginep di tempat rumah kawan terus saling support satu sama lain. Itu yang paling saya ingat, saya kuat lah. Karena ternyata itu yang kemudian membawa saya memilih
Fakultas Kehutanan di IPB. Ya. Di mana di IPB, kalau nanya teman-teman alumni IPB, fakultas yang paling kuat solidaritasnya itu adalah kehutanan. Jadi nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kesetiakawanan, nilai-nilai pengabdian itu alhamdulillah bisa belajar banyak lah dari mulai masa kecil sampai kuliah. Betul. Nah, infonya ketika masuk IPB tidak melalui jalur tes ya? Alhamdulillah. Undangan berarti ya? Undangan. Dan itu Jadi kalau sekarang mungkin istilahnya jalur jadi rapor kita mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu sampaikan ke pihak kampus dan alhamdulillah pihak kampus menerima. Jadi namanya undangan seleksi masuk IPB tanpa tes. Tanpa tes. Ya. Dan itu 1997 ya? Ya. Itu udah berapa? Sebelum krisis ekonomi. Iya, 98 kan krisis ekonomi ya. Nah, kalau tadi perjalanannya 97 masuk kampus, kemudian 98 ada gejolak krisis ekonomi dan moneter. Kang Atang kan pernah menjadi ketua BEM ya, terus kemudian juga menjadi presidium BEM Sejadah Tabek. Nah, pengalaman organisasi apa yang Kang Atang masih kenang sampai saat ini? Sebagai ketua BEM Fakultas Kehutanan dan sekaligus presiden mahasiswa IPB. Ketika jadi ketua BEM Fakultas Kehutanan, itu yang saya rasakan adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin di kampus, tidak hanya dalam organisasi formal, tapi juga semua aktivitas mahasiswa. Jadi kalau ada misalkan kawan-kawan yang lagi berantem sama siapa, ketua BEM-nya harus turun. Ketika ada masalah dengan anak lain, ketua BEM-nya harus turun. Jadi orang tua lah. Jadi katempuhan lah istilahnya sekarangnya. Tapi justru di situ senangnya. Jadi bisa kadang sampai malam kita nemenin teman-teman yang lagi misalkan bonyok dipukul ya. Ada yang misalkan lagi nggak punya uang, kita saweran bareng. Itu terasa kekeluargaannya. Itu yang kenapa saya ingat ketua BEM Fakultas Kehutanan itu menjadi kenangan yang begitu memorable buat saya. Yang kedua, Presma IPB. Jadi ketika jadi presiden mahasiswa IPB adalah ada satu rasa tanggung jawab terkait dengan seluruh mahasiswa IPB. Bagaimana di kepemimpinan saya sebagai Presma itu harus terpenuhi haknya, terbela masalahnya oleh BEM, dan kemudian kami punya peranan baik di Kota Bogor, Jawa Barat maupun di Indonesia. Contoh misalkan salah satunya yang monumental yang masih ingat juga adalah saat angkatan baru dulu diwajibkan masuk asrama IPB, kemudian ditarif dengan nilai 150.000 zaman itu ya, 150.000 per mahasiswa, tapi satu kamarnya 4 orang. Padahal kalau Kang Rama sewa kamar kos-kosan di luar, itu satu kamar satu orang 75.000. Lebih murah. Bayangkan harga pasarnya 75.000, di dalam kampus 300.000, dan itu diwajibkan. Maka disitulah muncul jiwa berontak kami, sampai kemudian demo sekali nggak mempan, demo 2 kali nggak mempan, sampai yang ketiga kami putuskan kami duduki rektorat IPB. Terus apa tuh ketika itu hasilnya? Hasilnya alhamdulillah diturunkan jadi dari tadinya 150.000 menjadi 75.000 dengan tambahan fasilitas yang kita minta di sana. Dramatis ya, karena menyegel rektorat pakai rantai, didatangi oleh dosen. Berapa orang ketika itu Kak mahasiswa yang ribuan. Meskipun juga ada mungkin sama seperti dunia politik hari ini. Ada yang mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi karena mungkin merasa dosennya, rektornya adalah satu organisasi ini bela, dan kemudian menyalahkan kami, katanya ada ditunggangi segala macam, tapi kami waktu itu full aja terus ke depan. Betul. Itu salah satu yang menjadi kenangan yang tak terlupa. Nginep di rektorat, kita juga siaran, ngambil radionya rektorat, kita siaran sambil nyanyi perjuangan mahasiswa. Masih ingat nggak kan lagunya? Masih. Buruh tani gitu ya? Mahasiswa rakyat miskin kota. Betul. Nah gitu deh, macam-macam lah. Dan yang paling ini tuh adalah kita kagak mandi. Kita kagak mandi 3 hari. Cuman kan kagak kerasa, namanya juga bareng-bareng gitu ya. Dan lebih senengnya apa coba?
dikirimi kue dan makanan dari teman-teman mahasiswa. Ya. Berasa paling ganteng memang. Wah, Jadi aktivis itu ya kan? Benar. Jadi dulu ketika saya SMP SMA, saya kagak ganteng nih. Iya. Saya kagak ini. Jadi sulit lah dapet Iya, betul. pacar. Tapi pas ketika di kampus rasa percaya diri Iya, naik. mulai tuh Oh, banyak juga mahasiswa yang ternyata dia nyari pasangan bukan karena tampang, Iya. bukan karena kekayaan, bukan karena apa, ternyata karena mungkin pengalaman kemahsiswaannya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang tuh Kang Rama, kalau dikasih kesempatan orasi, Iya. demo atau dikasih kesempatan sambutan, Jadi artis. kayak gimana gitu, Berasa tebar pesona gitu. Berasa jadi artis kan? Makanya tuh waktu ketika dikirim, ini khusus buat Presma, khusus buat Wapresma. Dari siapa? Dari kos-kosan ini. Kita langsung cari tahu tuh. Siapa yang kos di situ? Wah, kan seneng kalau ternyata yang kos di situ adalah mahasiswa-mahasiswa yang juga sebenarnya kita ini juga ya. Incar. Berarti dari mahasiswa itu udah banyak yang ini juga ya, yang mulai ngedeketin lah ya. Ya, Mahasiswa-mahasiswa. banyak yang ngedeketin, terus termasuk juga ngajak nikah. Ya. Jadi salah satu ketidakberanian kita adalah menseriusi Iya. seriusi ajakan menikah dari teman-teman sesama aktivis mahasiswa. Iya. Dan pada akhirnya cintanya berlabuh kepada anak dari wakil ya, wali kota Sukabumi. Dari Bupati Sukabumi. Oh, Bupati Iya. Sukabumi. Jadi Kang Atang ini istrinya adalah anak dari wakil kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Iya. Nah, kalau tadi kita ngulas tentang perjalanan menjadi aktivis, BM, kalau dulu ketika muda atau mahasiswa itu pernah punya kenakalan yang masih dikenang nggak gitu ya, misalnya sering nyolong rambutan gitu kan di kebun kampus atau hal-hal konyol lain yang bisa kita ceritakan gitu kan? Ya, yang utama sih sering bolos ya. Sering bolos. Sering bolos karena kita waktu itu berpikiran bahwa untuk bisa mengerti tentang sebuah ilmu tidak harus datang kuliah. Betul. Cukup baca Bolos, buku gitu ya. Terus ketika bolos biar tidak terkena penalti tidak ikut ujian. Iya. Kadang-kadang minta tolong teman Absen. titip absen ya gitu. Sama saya juga sering kayak gitu. Ini kayaknya juga sering kayak gitu absen. Jadi itu tuh terjadi. Ya. Terus yang kedua kadang-kadang namanya anak Fautan ya. Namanya anak Fautan suka praktek di lapangan itu kadang-kadang ada kebun-kebun gitu ya. Iya. Cuman karena kita ngerasa, oh ini kebun kampus ini kok punya. Iya. Jadi kalau pas ada Punya rambutan, Allah itu mah. wah kita lempar gitu ya. Jadi itu juga yang terjadi. Terus yang paling teman-teman hafal dari saya itu adalah Atang itu kalau kuliah 5 menit nyala, selebihnya tidur. Jadi saya sering tidur karena apa? Makanya saya tuh suka. Tapi dosen suka ngeliatin. Ada beberapa dosen yang lihat dan kemudian ternyata mengasih pertanyaan ke saya. Tapi ya untungnya mungkin ada ilmu laduni ya. Pas ditanya, alhamdulillah tuh sering kali terjawab. Jadi sama teman-teman bilang, lu tuh gimana ya tidur tapi bisa jawab. Ya namanya juga nyoba-nyoba jawab gitu. Sama kayak Gus Dur ya, cerita Gus Dur kan gitu ya, ketika tidur terus kemudian ditanya pendapatnya tapi dia langsung nyambung. Berarti ini namanya levelnya itu terus kemudian jadi bakat politisi. Oh. Jadi apa yang orang tanya selalu kita jawab. Iya. Walaupun belum tentu ilmiah. Yang penting argumen aja dulu. Lah, Kang Atang, kalau kita bisa deskripsikan tentang sosok Kang Atang 3 kata gitu ya, tentang Kang Atang apa aja tuh kata-katanya? Sosok deskripsi. Iya, deskripsi Kang Atang dari sosok Kang Atang dengan 3 kata. Misalnya Kang Atang itu humoris tadi, atau misalnya terlalu pemalu atau apa gitu. Apa 3 kata tentang Kang Atang? Berat nih, subjektif nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Ini memang maunya kita biar subjektif aja. Iya, kalau saya rasa ya mungkin banyak orang menyampaikan ke saya. Ya. Tegas. Pertama tegas. Jadi saya berani ngambil keputusan Ya. ketika saya merasa benar, apapun hadangan, tantangan dan juga tekanannya, saya terus ambil itu. Ya. Yang kedua mungkin humanis lah ya. Humanis. Karena orang banyak melihat Atang itu kadang-kadang sangar, tapi di sisi lain di belakang itu sering nangis. Oh. Jadi ada kalanya saya begitu berapi-api dan menggebu-gebu.
Tapi ketika tersentuh batin saya, saya gampang nangis. Gampang tersentuh. Gampang nangis. Terus yang ketiga, mungkin tadi karena meminjam istilahnya tidur pas ditanya bisa jawab. Nah, mudah-mudahan ini benar ya. Cerdas. Karena saya termasuk presiden mahasiswa yang IPK-nya tinggi kan. Jadi berapa waktu itu? Waktu itu meskipun sering tidur, sering demo segala macam, masih IPK 3,4 ya. 3,4 ya. Waktu kuliah S1 di S2 juga 3,9 ya. Hampir kumlot. Udah kumlot ya 3,9 ya? Udah. Terus hari ini S3, saat ini IPK saya sementara 3,87. Emang doa aja mudah-mudahan lulus tahun jadi ini. Dokter. Mudah-mudahan tahun ini. Ini berkaitan dengan kuliah S1 S2-nya apa di luar dari itu? Yang S3 ini? Hampir linear. Jadi linear ya. S1 saya ngambil manajemen hutan tentang lingkungan berarti kan. Kemudian yang kedua memang agak nyimpang dikit yaitu tentang ilmu ekonomi. Tapi kan bagaimanapun ekonomi ini berlaku untuk semua, termasuk juga ekonomi kehutanan, ekonomi pertanian dan segala macam. Itu adalah ekonomi lingkungan. Nah di tingkat S3 ini saya ngambil pengelolaan sumber daya lingkungan. Jadi inilah kemudian yang mendasari alam bawah sadar saya bahwa semua perencanaan pembangunan harus berwawasan lingkungan. Jadi aspek sosial, aspek ekonomi, aspek ekologi ini harus terus ditekankan. Nah, Kang Atang, kalau kita maju lagi sebenarnya, apa yang menjadi atau yang membuat Akang termotivasi untuk terjun di masyarakat? Masa kecil, masa kuliah, yang membuat saya harus tetap ada di masyarakat karena ketika 97 saya kuliah di PB, 98 krisis ekonomi, yang tadinya bisa makan 3 kali sehari, hanya bisa makan sekali sehari, dan itu pun juga hanya nasi sama tempe dan tahu saja. Kemudian harus nahan keinginan karena nilai tukar uang waktu itu jatuh. Jatuh. Dan merasakan bapak saya yang petani dan ibu saya yang hanya pedagang kecil waktu itu kesulitan untuk membiayai saya kuliah, dan saya banyak melihat ketidakadilan di sana. Itulah yang kemudian mendorong saya harus terus beraktivitas dalam kegiatan sosial masyarakat. Makanya ketika lulus, alhamdulillah saya masuk tadinya karena namanya anak muda dulu pengennya bekerja di perusahaan swasta, gaji besar gitu ya. Saya masuk ke sana, ternyata setelah saya jalani 6 bulan, saya nggak cocok. Pernah di mana berarti? Saya pernah dulu di salah satu perusahaan agroindustri, agrobisnis, yang trading di hortikultural, sayur buah segala macam. Nggak cocok lah jiwa saya sana. Saya keluar, saya hanya masuk lagi di NGO, di NGO lingkungan. Dulu bergerak di bidang penghijauan. Greenpeace? Bukan Greenpeace, tapi yang dibentuk oleh alumni IPB juga. Nah, setelah selesai lagi ada peluang, sebenarnya dosen di IPB saya pengen ngajar. Karena dulu saya punya cita-cita, saya pengen jadi dosen dan bisa menjadikan semua mahasiswa adalah aktivis mahasiswa. Saya mau kasih provokasi. Ternyata pada saat tesnya saya nggak bisa hadir karena ada keperluan atau lain hal. Akhirnya saya masuk, dulu ada pendaftaran sebagai tenaga ahli anggota DPR RI. Nah, saya masuk ke sana. Dan sampai sekarang akhirnya terjebak dalam dunia politik. Betul. Nah, kalau bisa diceritakan sebenarnya orang yang paling berjasa di kehidupan Kang Atang itu siapa? Mak. Ibu ya? Ibu. Yang kedua bapak. Jadi saya merasakan betul. Masih ada? Emak sudah meninggal ketika tahun 2012, ketika saya waktu itu bekerja sebagai tenaga ahli Menteri Pertanian. Kalau bapak alhamdulillah masih ada saya. Masih ada ya. Jadi saya merasa kehilangan ketika emak sudah tiada. Karena selama hidup saya ini saya terinspirasi oleh nilai-nilai kepedulian itu dari emak saya. Jadi emak itu nggak mau ada barang yang di rumah tidak termanfaatkan. Beliau selalu berbagi dengan
saudara, dengan tetangga. Dan yang kedua, beliau adalah orang yang ketika siapapun ngomongin beliau apa segala macam, beliau tetap baik sama orang. Dan yang ketiga, beliau selalu memberikan motivasi ke saya dan selalu mengatakan, kamu meskipun anak orang nggak mampu, anak kampung, tapi emak yakin kamu bisa jadi pemimpin. Dan doa-doa itu yang saya rasakan bisa dapat dari beliau. Betul. Nah kalau tadi Bapak apa yang paling dikenang biasanya? Bapak adalah seorang pekerja keras, seseorang yang disiplin, yang punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Dan saya belajar dari beliau tentang bagaimana memegang teguh nilai-nilai hidup. Jadi beliau dulu meskipun petani, diberi kepercayaan oleh teman-temannya jadi ketua kelompok tani, pernah jadi ketua LKMD, segala macam. Tapi beliau selalu mengatakan yang salah jangan dilakukan, yang benar harus berani dilakukan apapun resikonya. Perjuangkan. Dan saya melihat kerja keras beliau lah yang kemudian menjadikan saya yang mungkin orang di kampung saya rata-rata hanya lulus SMP, akhirnya saya tetap bisa kuliah terus. Dan akhirnya ya sampai sekarang ini. Berarti terakhir ketemu Bapak kapan itu ya? Kemarin Lebaran. Lebaran ya? Iya. Oh iya. Jadi orang tua yang menjadi panutan lah ya, jadi contoh. Atau yang bisa disebut sebagai karakter yang hari ini ada di Kang Atang adalah bentukan dari orang tua dulu. Betul. Jadi jiwa sensitifnya, humanisnya saya ikut emak gitu ya. Tegas dan disiplinnya saya ikut Bapak. Betul. Oke, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ini ada video Kang Atang tentang profil Kang Atang. Kita saksikan dulu video. Atang Trisnanto terpacu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Baginya, keberhasilan seseorang bisa diukur dari sejauh mana manfaatnya untuk masyarakat. Banyak organisasi dan kegiatan sosial ia geluti. Lulusan IPB ini dikenal sebagai aktivis yang peduli terhadap isu sosial dan pembangunan. Atang kerap kali diundang stasiun televisi sebagai narasumber. Dengan bekal pengalamannya sebagai aktivis, Atang pun bergabung di dunia politik bersama Partai Keadilan Sejahtera. Sejak memimpin PKS Kota Bogor, Atang berhasil menorehkan banyak prestasi. Hingga restu maju di pemilihan legislatif DPRD Kota Bogor pun keluar saat itu dari DPW Jabar dan DPP. Dengan bekal pengalamannya sebagai aktivis mahasiswa, Presiden Mahasiswa IPB, Ketua DPD PKS dan tenaga ahli anggota DPR RI, tenaga ahli Menteri Pertanian, Atang berhasil meraih suara tertinggi hingga mengantarkannya menduduki jabatan Ketua DPRD Kota Bogor periode 2019-2024. Kini peluang terbuka lebar bagi Atang menduduki kursi F1 Kota Bogor. Akankah Atang Trisnanto maju dalam pemilihan Wali Kota Bogor 2024? Kita tunggu saja. Oke, tadi kita lihat sedikit tentang Kang Atang, profil. Sebelumnya kita juga sudah banyak membahas tentang kinerja, terus kemudian masa kecilnya. Sekarang kita coba bahas karir politiknya. Nah, kalau kita flashback ke Pileg 2019 ya, Kang Atang ini dapilnya Bogor Utara ya? Bogor Utara ada 2. Dan ketika itu menjadi calon legislatif dengan suara terbanyak untuk di Bogor Utara. Nah, itu kenapa bisa begitu dan apa yang dilakukan ketika itu, Kang? Kan baru pertama ya, maksudnya sebelumnya udah pernah ikut nyalek lagi, Bang? Pertama dulu saya ditugaskan oleh PKS sebagai caleg DPRD Kota Bogor juga, tapi dapil 1 Timur Tengah tahun 2009. Oh, 2009. Nah, itu ketika saya baru lulus kuliah ya. Pertama kalinya masuk ke sana. Terus yang kedua 2014 ditugaskan sebagai calon anggota DPR RI. Tapi juga karena bukan basis PKS, jadi
meskipun suara PKS naik 2 kali lipat, tapi tidak terpilih. Nah, baru yang ketiga ini dimajukan lagi sebagai caleg DPRD Kota Bogor, Dapil Utara. Di Dapil Utara ini yang pertama kalinya. Iya. Dan alhamdulillah, walaupun awalnya survei awal masih sangat kecil, tapi kemudian di survei terakhir menjelang pemilu dan hasil pemilu ternyata Allah memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kami. Di mana saya mendapatkan suara 6.307 dan ini merupakan sejarah baru bagi caleg dari PKS, termasuk juga tertinggi di Bogor Utara dengan seluruh caleg dari partai yang lain di Bogor Utara. Dan kalau dipresentasikan dengan jumlah pemilih, maka ini adalah presentasi terbesar ke Kota Bogor. Gitu. Walaupun di Dapil Bogor Barat, Pak Dodi Hikmawan dapat 7.500. Dari PKS juga. PKS juga ya. Namun secara presentasi saya terbesar. Ya memang waktu itu yang dilakukan adalah pokoknya mengalir saja untuk kemudian menjalankan amanah sebagai calon legislatif. Jadi memperbanyak titik bertemu dengan masyarakat. Memperbanyak titik bertemu dengan masyarakat. Kemudian yang kedua menyampaikan program-program yang ingin dilakukan ketika menjadi DPRD, dan juga yang ketiga bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Saya sehari dalam 6 bulan itu bisa 7 sampai 9 kali acara, dari mulai pagi sampai malam. Jadi terus saja keliling. Jadi alhamdulillah dengan niatan demikian, terus kita lakukan ikhtiar dengan terus banyak berkeliling ke masyarakat, Allah mentakdirkan sebagai peraih terbanyak. Gitu. Jadi ketika 2019 baru terjun di Dapil Bogor Utara, dan alhamdulillah langsung dapat suara terbanyak untuk sedapil itu bukan perkara atau pekerjaan yang mudah sebenarnya. Alhamdulillah memang dengan PKS teman-teman solid itu juga membantu. Iya betul. Karena memang PKS ini dikenal dengan mesinnya yang selalu panas, selalu on ya. Dan PKS dapat kursi 11 ya? 10 ya di tahun di pileg 2019 kemarin. Dan menjadi pemenang pemilu. Dan jadi pemenang pemilu untuk Kota Bogor. Nah, berarti kalau tahun 2024 target berapa berarti? Target kami sesuai dengan arahan DPP dan DPW bisa naik 2 kali lipat. Berarti 20. Jadi 20 meskipun memang secara hitung-hitungan sangat berat, tapi ya namanya proyeksi lah ya. Peluang kemungkinan bisa saja terjadi. Yang terpenting ikhtiarnya benar, doanya benar, ya mudah-mudahan Allah ngasih takdir yang benar sesuai dengan betul. Target tadi. Ya insya Allah sih dengan 10 hari ini yang selalu kita dorong, kebetulan saya sebagai ketua DPD juga memantau semua anggota, apakah mereka turun atau tidak, apakah mereka hadir dalam rapat atau tidak, apakah mereka bekerja atau tidak, apakah mereka menindaklanjuti aspirasi masyarakat atau tidak. Dan dari semua proyeksi itu saya melihat bahwa sudah on the track, tinggal kami melipat gandakan lagi ikhtiar yang ada, mudah-mudahan target itu bisa tercapai. Iya. Kalau 20 berarti satu dapil bisa 4 ya? Bisa 4, tapi mungkin tidak semuanya rata, karena ada dapil di mana PKS cukup kuat di sana, ada dapil di mana PKS ya tidak terlalu kuat di sana. Bogor Barat, Tanah Sareal adalah salah satu basis PKS, dan kita berharap itu lebih banyak dibanding dapil yang lain. Dapil yang lain, ya. Kalau hari ini kan satu dapil 2 ya? 2. Hari ini 2 dewan, masing-masing dapil, baik dari Timur Tengah, Utara, Selatan, Tanah Sareal, dan Bogor Barat. Kalau dilihat dari kacamata Kang Atang, apa yang menjadi nilai tambah ketika proyeksi itu bisa dijalankan? Apa karena mesin yang lebih solid lagi di tahun mendatang itu, atau ada trigger lain yang bisa menjadikan itu adalah hal yang mudah untuk dicapai? Gitu? Ya, pertama kami merasa bersyukur karena nilai-nilai soliditas, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai semangat berjuang itu tertanam pada setiap diri kader PKS. Nah, dengan kemudian nilai-nilai itu kami yakin akan bisa mendorong semakin kuat lagi upaya untuk pemenangan yang lebih dapat banyak lagi hasilnya. Yang kedua, jumlah kader PKS hari ini di Kota Bogor
alhamdulillah bertambah sangat signifikan. Berapa kalau boleh tahu? Sekarang ini kami yang tercatat ada hampir 30.000 anggota terdaftar. Yang tercatat di KTA? Yang tercatat di KTA. Sementara dari 30.000 ini, alhamdulillah struktur PKS hari ini juga cukup lengkap, mulai dari tingkat DPC, DPRA, RW dan RT. Sampai RT malah ya. Ya. Dan yang ketiga lagi adalah apa yang kami lakukan selama ini. Kenapa tadi mesin PKS selalu panas? Karena kita tidak hanya bekerja pada saat pemilu. Ya. Di luar pemilu, habis menang pemilu pun kita selalu turun di masyarakat. Ada program Jumat Berkah, ada program peduli gerobak sampah, ada program peduli hasil sayuran KWT, kemudian ada program peduli ibu dan anak dan segala macam, semuanya kita lakukan. Sehingga harapannya adalah ini menjadikan PKS tetap dirasakan dan semakin dirasakan ketika di pemilu 2024 nanti. Tiga faktor itu insya Allah yang membuat insya Allah kami yakin, ya tinggal memang perlu diperkuat dengan hubungan transcendental sama yang kuasa kan gitu. Iya, betul. Upaya kita lakukan, tinggal kemudian kita berharap bahwa semua kader, termasuk saya sendiri sebagai pimpinannya, harus dekat sama Allah. Kalau enggak ya berat kalau untuk kemudian kita lakukan. Iya, betul. Nah, kalau bicara tentang kepartaian di pusat sebenarnya siapa yang di DPP ya? Siapa yang menjadi mentor Kang Atang? Pak Suswono. Pak Suswono ini dulu beliau adalah ketua HMI cabang Bogor ketika pas masih mahasiswa. Dan kebetulan beliau ketika wakil ketua Komisi 4 DPR RI, saya mendampingi sebagai tenaga ahlinya. Dan ketika beliau sebagai Menteri Pertanian, saya sebagai tenaga ahli Menteri Pertanian juga. Banyak hal yang saya dapatkan, nilai-nilai perjuangan yang beliau lakukan. Contohnya misalkan, pada saat dulu diterpa isu korupsi daging impor, saya mendampingi beliau dalam masa-masa yang berat itu, dan saya tanya, Pak, apa yang membuat Bapak tetap tenang dan terus maju ke depan? Padahal masyarakat sudah mengatakan Bapak bersalah. Dan saya tahu Bapak tidak bersalah karena saya mendampingi tiap hari. Meskipun godaannya banyak. Beliau bilang begini, apa yang kita lakukan itu tinggal tergantung tujuannya. Kalau tujuan kita adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan terasa ringan. Nah, yang kita harap Allah. Tapi kalau kemudian yang kita harapkan adalah penilaian dari publik, maka sepanjang penilaian publik itu tidak full menilai baik sama kita, maka kita akan terus berusaha untuk membuat publik senang, dan itu tidak akan ada ujungnya. Betul, luar biasa. Itu pelajaran pertama. Ini bisa di quote ya nanti ya buat pelajaran kedua. Saya tanya lagi, tapi ini kan banyak fitnah, Pak. Salah satu resiko jadi pejabat publik itu adalah dia harus menerima cibiran, fitnah. Tapi kamu harus ingat ya tadi, fitnah yang mampir ke kita itu insya Allah akan mengurangi dosa kita karena diambil oleh. Betul. Mengurangi Siapa dosa. tahu kata beliau, ini menjadi wasilah, sarana kita untuk dapat surganya Allah. Kita dosa banyak, sementara amal mungkin nggak banyak, tapi karena diambilin orang dan yang fitnah, itu menjadi berkurang. Itu pelajaran banyak. Dan yang ketiga nih, satu lagi yang saya dapatkan dari beliau adalah selalu berbaik sangka sama siapapun, bahkan termasuk lawan politik pun. Karena berkatakan kita tidak tahu apa yang dalam hati seseorang. Jangan karena berbeda warna baju partai, kemudian kita mendahului takdir Allah yang benar kita berprasangka buruk. Iya kalau buruk, tapi kalau benar gitu. Nah ini yang kemudian saya coba terapkan dalam kehidupan saya sekarang. Saya enjoy aja sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain saya kasih kesempatan untuk mewakili saya, untuk saya orbitkan juga. Mungkin Fadil dulu ya di Metro di sini, sekarang di Humpro DPRD. Saya dorong, tolong ketua komisi ini diorbitkan, tolong nanti dibuat di sini. Kalau mungkin politisi lain mungkin akan di stop semua. Tapi bagi saya semua adalah teman gitu. Bahwa kemudian misalkan dalam perjalanannya ya namanya politisi kadang-kadang ditusuk dari belakang, disenggol dari samping.
itu resiko lah. Iya, Pak. Karena di politik tuh nggak ada teman yang abadi. Jangan ada teman abadi. Dan nggak ada musuh yang abadi. Iya. Yang ada adalah pentingan abadi. Jadi itu saja. Sama ya yang membuat kita tenang tadi. Kita harus hanya berharap sama Allah, ya. Karena insya Allah kalau kita hanya berharap sama Allah, kita akan selalu tenang. Iya betul. Tidak berharap pada penilaian manusia. Karena kalau berharap pada penilaian manusia, maka selamanya kita tidak akan ada habisnya, capek, tapi tidak berpahala. Iya betul. Kang, kalau terakhir ketemu Pak Suswono kapan tadi? Kemarin Lebaran juga ya. Kebetulan saya bertugas jadi khotib di Masjid Raya Al-Mutakin Panduraya. Beliau bertugas sebagai khotib di Pasir Kuda Jabaru. Kita janjian sama-sama selesai khotib, saya ke rumah beliau, saya sungkem lah. Saya sampaikan. Karena jadi guru politik. Jadi guru politik, guru kehidupan juga. Guru kehidupan juga. Iya. Oke, kita coba panggil Pak Suswononya ya. Ada nggak? Ada Ternyata nggak ada. Sorry. Karena udah disiapkan sama produser ya. Ternyata belum ya. Oke, next lah kalau kita undang, kita siapkan tamu istimewanya. Itu juga salah satu dia di tengah terpadu situ kan selamat karena memang beliau tidak melakukan kesalahan. Iya, betul. Ya kalau orang baik mah pasti dijaga lah. Ya walaupun banyak juga guru politik selain beliau ya ada Pak Hidayat Nur Wahid ya. Dan ada Pak Man. Cuman yang sangat intens dan ini Pak Suswono ya. Kang, di beberapa artikel ya, itu disebutkan Akang itu lebih condong memilih DPR RI dibandingkan dengan menjadi calon wali kota. Padahal di hasil apa sih istilahnya di PKS Musda ya, atau hasil Rakerda itu sudah mengerucut kedua nama. Pertama adalah Akang dan kemudian Pak Adit ya. Nah itu diusung menjadi di internal ya, secara internal diusung menjadi calon wali kota. Tapi kenapa harus memilih DPR RI? Apa alasannya? Ya sebenarnya kan ini antara keputusan partai yang harus saya taati dan laksanakan dengan keinginan hati kecil yang kalau boleh saya ungkapkan. Gitu. Jadi kalau hati kecil ya memang saya berharapnya bisa di DPR RI karena mungkin saya merasa bahwa di sana bisa lebih banyak wilayah atau daerah yang bisa saya advokasi dan mungkin juga sesuai dengan tipikal dari zaman mahasiswa sampai dengan hari ini. Tapi ya kedepannya apapun ya saya mengikuti perintah dari partai karena kalau dari partai kan istilahnya didiskusikan dan dimusyawarahkan. Kalau saya berarti hanya saya pribadi berdasarkan atas intuisi pribadi. Jadi kalau dari partai ya kita ikut saja mau ditugaskan sebagai calon DPR RI atau mungkin tidak dicalonkan kita siap. Diminta maju pilkada ya bismillah, kalau memang itu tugas kita akan laksanakan. Ya, betul. Kalau menurut Akang, visi Kang Atang atau pandangan Akang melihat Kota Bogor ke depan itu seperti apa? Apa yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan untuk Kota Bogor tercinta? Ya. Sudah banyak saya kira yang dilakukan oleh Pak Wali hari ini. Kota Bogor wajahnya sudah mulai banyak berubah. Ya. Tapi satu hal substansi yang saya berharap ini menjadi concern buat pemerintahan ke depan, siapapun dia, meskipun mungkin bukan saya, tapi saya akan sampaikan kepada beliau-beliau itu adalah bagaimana wajah yang baik itu ada pada diri dari warga Kota Bogor itu. Jadi tidak hanya pada monumen-monumen fisik yang memang kita butuhkan, tapi justru pada orangnya. Dan itu ada pada pendidikan kita. Jadi saya masih meyakini bahwa pendidikan akan membawa kemajuan sebuah daerah. Pendidikan akan membawa kemajuan bagi sebuah bangsa. Seperti halnya dulu Jepang, kalah Perang Dunia II, langsung yang dia lakukan adalah masih ada berapa guru yang tersisa, betul. Bukan menanyakan berapa prajurit, atau berapa pengusaha teknik atau pengusaha. Ini berapa guru. Ini juga terjadi hari ini. Orang bisa mentas atau terentaskan dari kemiskinan struktural. Itu karena pendidikan. Orang juga bisa memiliki kepribadian yang baik karena dia mendapatkan kesempatan pendidikan. Maka pendidikan ini harus kita jadikan momentum untuk memperbaiki Kota Bogor. Semakin banyak warga Kota Bogor yang terdidik dan terpelajar, insya Allah kota ini
akan lebih mudah maju. Iya. Akan lebih mudah nyaman karena akan saling menghormati satu sama lain. Bukan saya mengatakan orang tidak berpendidikan tidak saling menghormati satu sama lain, tidak. Tapi justru dengan pendidikan insya Allah mereka akan lebih luas lagi wawasannya dan lebih baik lagi masa depan. Gitu. Jangan sampai ada anak putus sekolah di Kota Bogor, karena hari ini angka sekolah kita baru di angka 10, artinya belum lulus SMA. Iya. 10,8 rata-rata lama sekolahnya ya. Lama sekolahnya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang putus sekolah. Kalau perlu lagi 30% dari anak Kota Bogor ini bisa kuliah dan membawa Kota Bogor maju di antara kota-kota. Oke, siap. Nah, jadi seperti itu yang kita diskusikan tentang visi Kang Atang untuk Kota Bogor. Jadi memang yang perlu dibangun lebih awal adalah pendidikan, seperti yang dilakukan oleh Jepang ketika Perang Dunia Kedua selesai. Jadi mereka mengumpulkan beberapa guru yang ada untuk membangun pendidikan. Nah, sahabat Metropolitan, jadi kita sudah selesai ngobrol-ngobrol dengan Kang Atang. Terima kasih Kang Atang sudah berkesempatan hadir. Jangan kapok, nanti kita undang lagi untuk lebih dalam soal politik. Mudah-mudahan udah ada perkembangan Kang Atang maju jadi calon wali kota misalnya. Jadi kita bisa lebih dalam tanyanya. Oke, terima kasih buat teman-teman Metropolitan yang sudah bantu terlaksananya acara ini. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.